Halo, selamat pagi ibu-ibu, teman semua dimanapun Anda berada. Saya hari ini berada di hutan, ya, di hutan rimba, hutan rambat, ya. Nah, coba perhatikan. Oh, ya, jadi berada di hutan, ya. Jadi di sini ada beberapa pondok. Nah, saya juga punya pondok di sekitar sini. Kebetulan malam tadi kami datang ke tempat di sini namanya hutan rimba Sungai Upak, namanya Sungai Upak. Jadi malam tadi saya ditelepon. Kebetulan di sini tidak ada sinyal, ya. Jadi keluarga di sini menelpon saya keluar dari hutan ini mencari tempat ada sinyal, mengabarkan bahwa istrinya sakit perut mau melahirkan. Jadi ini adalah seorang ibu yang kemarin mengatakan juga sakit perut melahirkan, dan kita datang, ya, ternyata belum saatnya. 5 hari kemudian tiba-tiba suaminya menelpon kita dan mengatakan ibunya juga sakit perut mau melahirkan, tapi dia sudah mengatakan sakitnya sudah sering. Waduh, jangan-jangan ini bisa terlambat ini, ya. Begitu kita berangkat tadi malam pukul 10 malam, ya, kita dihubungi pukul 9 malam, pukul 10, dan sampai ke hutan ini sekitar 2,5 jam. Jadi sekitar pukul setengah 12 kita sampai. Nah, 12:30 malam kita sampai di sini. Ternyata apa yang terjadi, teman? Pasien kita sudah melahirkan, ya, ditolong oleh mertuanya sendiri di sini. Untung, ya, puji Tuhan selamat, ibu dan anak selamat, tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, tidak terjadi masalah, proses lancar, ya, aman. Jadi begitu saya datang, bayi sudah lahir. Kemudian saya hanya datang membersihkan bayi, ya. Kemudian karena alatnya ibu memotong pakai gunting sembarangan, ya, gunting yang tidak disterilkan, jadi saya kembali mengupayakan memotong tali pusat itu kembali dengan gunting yang saya siapkan, yang sudah saya sterilkan. Nanti saya kasih pengobatan di tali pusat supaya tidak terjadi infeksi tali pusat. Nah, jadi budaya itu, ya, adat istiadat, kekentalan budaya itu masih terjadi di daerah seperti ini, ya. Kalau di kota kan sudah terbiasa dengan persalinan yang menggunakan peralatan yang steril. Nah, jadi disitulah saya memperbaiki, merawat bayi dan merawat ibunya sehingga kondisi baiknya sehat. Dan tadi kita sudah melihat mengapa ibu
dan keluarga memilih lahir di hutan ini karena mengingat keadaan ekonomi ya, jadi mereka tidak mampu melahirkan ke kota. Jadi dan mereka minta saya supaya datang ke tempat ini untuk membantu persalinan anak mereka. Ya, saya dengan tulus ikhlas membantu persalinan ini ya, sudah bersyukur ibu dan anak selamat dan keluarga juga berbahagia karena kedatangan anak dan cucu mereka yang kedua. Nah, itu teman pengalaman saya menolong persalinan di hutan rimba yang tidak ada bidan, tidak ada fasilitas kesehatan di daerah sini. Tetapi karena saya sudah lama berkumpul di lingkungan sini, karena kita juga punya pondok di hutan ini, karena untuk peristirahatan, refreshing, tempat mancing ya di sini. Jadi kita kenal baik dan ini merupakan suatu keluarga. Jadi sehingga mereka mengharapkan bantuan kita untuk menolong persalinan pada anak mereka. Nah, demikian teman pengalaman yang saya alami di tengah hutan ini ya. Dan mohon maaf ketika video ini tidak baik ya. Namanya juga di shoot oleh anak-anak yang apa adanya, yang tidak tahu bagaimana membuat video ya. Jadi mohon maaf, jangan dikomentar ya, itu mohon dimaklumi, namanya juga di hutan. Puji Tuhan, syukur kita bisa membuat video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi bagi anak-anak, bagi ibu dan keluarga dimanapun Anda berada. Jadi ketika kita menolong persalinan dimanapun, dengan siapapun, terhadap siapapun, kita ikhlas. Kita tidak pilih kasih, kita tidak memilih siapa yang akan kita tolong. Dengan kondisi apapun ya, justru kondisi yang seperti ini yang harus kita bantu dengan tulus ikhlas. Tanpa dibayar pun kita tidak masalah ya. Nah, karena seperti inilah yang mendatangkan niat baik kita ya. Yang penting kita melaksanakan tugas itu dengan tulus ikhlas. Nah, ini salah satu anak yang berada di Oke, terima kasih teman atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman semua dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Hai.